wabarakatuh. Kelas 8 yang soleh dan solehah. Berjumpa lagi dengan Pak Eko dalam pembelajaran matematika bab peluang. Fokus kita pada kali ini adalah peluang kejadian tunggal atau sederhana dan peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian tunggal adalah peluang dari satu kejadian, sedangkan peluang kejadian majemuk adalah peluang dari gabungan dua kejadian atau lebih. Sekarang saatnya kita memasuki materi utama pada pertemuan kali ini. Yang pertama kita akan membahas peluang kejadian tunggal. Langsung saja kita menuju contoh soal. Sebuah kantong terdiri dari 4 kelereng merah, 3 kelereng biru, dan 5 kelereng hijau. Dari kelereng-kelereng tersebut akan diambil satu kelereng. Tentukan peluang terambilnya kelereng berwarna biru. Kita jawab. Kita lihat banyak titik sampelnya. Banyak titik sampel. Berarti kita jumlahkan semua kelereng yang ada. Ada 4 kelereng merah, 4. 3 kelereng biru, 5 kelereng hijau. Sehingga 4 tambah 3 tambah 5. Totalnya ada 12. Jadi total titik sampelnya ada 12. NS. N itu adalah jumlah. S ini adalah titik sampel dari keseluruhan. Jadi jumlah titik sampelnya ada 12. Kemudian kita cari titik sampel yang ditanyakan, yaitu kelereng biru. Kelereng biru jumlahnya ada 3. Sehingga titik sampel kelereng biru adalah 3. Kita simbolkan kelereng biru dengan A. Langsung saja kita kerjakan. Karena yang ditanyakan adalah peluang, maka peluang dari A atau kelereng biru jumlahnya adalah 3. Titik sampelnya 3. Kemudian dibagi titik sampel dari keseluruhan kelereng. Sehingga jumlah titik sampel A dibagi jumlah titik sampel keseluruhan. 3 dibagi 12. Disederhanakan menjadi 1/4. Jadi peluang terambilnya kelereng berwarna biru adalah 1/4. Kemudian contoh soal untuk peluang kejadian majemuk. Sebenarnya ada banyak sekali variasi soal untuk peluang kejadian majemuk. Untuk kali ini saya ambil 2 soal saja. Yang pertama adalah sebuah dadu dilemparkan 1 kali, tentukan peluang munculnya angka genap atau angka lebih dari 3 atau lebih besar dari 3. Lihat di sini soalnya. Ciri-ciri soal peluang majemuk adalah ada kata-kata atau. Seperti pengertian peluang majemuk adalah kejadian yang lebih dari 1. Bisa 2, bisa seterusnya. Langsung saja kita bahas. Ada 2 kejadian di sini, namanya kejadian A dan kejadian B. Kita misalkan. Kejadian A kita misalkan munculnya angka genap. Ingat, dadu ada 6 titik. A adalah munculnya angka genap, seperti pertanyaan ini. Kemudian yang B, kejadian munculnya angka lebih besar dari 3. Lebih besar dari 3. Nah, selengkapnya datanya menjadi begini. Kita tentukan titik sampel keseluruhan saja dulu. Sebuah dadu dilempar sekali, berarti sebuah dadu dilempar 1 kali, maka sampelnya ada 1 sampai 6 karena sisi dadu ada 6. Ada 1, 2, 3 sampai 6. Jumlah titik sampelnya ada 6. Kemudian yang A adalah kejadian munculnya angka genap. Karena titik sampelnya ada 6, angka genapnya mana saja? Yaitu 2, 4, dan 6. 2, 4, 6. Jumlahnya berapa? 1, 2, 3. Maka NA, jumlah A adalah 3. A adalah kejadian munculnya angka genap. Kemudian B adalah kejadian munculnya angka lebih besar dari 3. Yang lebih besar dari 3 berapa saja? 4, 5, dan 6. Maka jumlah dari B ada 1, 2, 3. Ada 3. Maka
kita langsung bisa kerjakan. Peluang kejadian A adalah PA jumlah titik sampel A dibagi jumlah titik sampel secara keseluruhan. 3 dibagi 6 atau 3/6. Yang kedua juga sama, karena jumlahnya 3 dibagi dengan jumlah keseluruhan titik sampel 6, maka 3/6. Nah, dari sini kita perhatikan A ada 2, 4, dan 6, B ada 4, 5, 6. Dari sini ada yang sama dari milik A dan milik B. Kelihatan ada dua angka yang sama dari A dan B, yaitu angka 4. Ini punya juga angka 4, angka 6. Di B juga ada angka 6. Maka ada irisan. Irisan dari A, irisan B, yaitu 4 dan 6. Jumlahnya ada 2 irisan A dan B. Sehingga peluangnya total itu menjadi irisan A dan B, peluangnya menjadi 2 per jumlah sampel keseluruhan, jadi 2/6. Jadi peluang irisan A dan B 2/6. Maka rumus akhirnya adalah seperti yang juga ada di buku paket, peluang A digabungkan dengan B menjadi peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang irisan A dan B. Sehingga 3/6, ini 3/6 kita dapatkan ini. Kemudian yang B 3/6. 3/6 ditambah 3/6 dikurangi irisannya 2/6. Sehingga 3/6 tambah 3/6, 6/6 dikurangi 2/6, 4/6. Disederhanakan menjadi 2/3. Itu untuk soal pertama, kejadian majemuk. Kemudian soal yang kedua. 2 buah dadu, ini lebih kompleks lagi. 2 buah dadu dilemparkan bersama-sama 1 kali. Peluang munculnya jumlah angka kedua dadu sama dengan 3 atau 10. Ya, ternyata masih bisa kita kerjakan dengan mudah. Kita bahas sama, kita permisalan dulu. Jumlah dadu keseluruhan atau titik sampel dadu adalah 36. Kenapa 36? Karena ada 2 buah dadu. Ada 2 buah dadu yang dilempar secara bersama-sama. Tadi cara cepatnya adalah titiknya ada 6, dadunya ada 2. 6 pangkat 2 menjadi 36 titik sampelnya. Sedangkan A, kita misalkan A adalah jumlah angka yang lebih dari A adalah jumlah angka adalah 3. Karena ada 2 mata dadu, pasti muncul yang satunya angka berapa, dan dadu yang kedua muncul angka berapa. Kemudian B, jumlah angka adalah 10. Nah, langsung saja, dari ruang sampel pelemparan 2 buah dadu diperoleh yang A, yang jumlahnya 3. Kalau jumlahnya 3, berarti kemungkinannya dadu 1, 1, muncul angkanya, dadu 2, 2. Kan 1 tambah 2 sama dengan 3. Atau dadu 2, 2, dadu 1 muncul angka 1, sehingga juga jumlahnya 3. Apakah ada lagi angka lain? Enggak ada, karena selain ini enggak ada lagi. Misalnya 3 dan 4, jumlahnya enggak 3, dan seterusnya. Kemudian yang 10, jumlah angkanya adalah 10. Yang B, titik sampelnya. 4 tambah 6, maksudnya dadu 1, titik yang muncul adalah 4. Dadu 2, titik yang muncul yang keluar adalah 6. Ini maka jumlahnya ada 10. Ini juga 5 dan 5, 10. 6 dan 4 dibalik saja 10. Kalau angka lain tidak 10, maka tidak ditulis di sini. Maka titik sampel dari A adalah 1, 2. Ada 2 titik sampelnya jumlahnya. Titik sampel dari B juga ada 3. Karena 1, 2, dan 3. Nah, bisa kita cari peluang dari A. Titik sampel A ada 2. Peluangnya menjadi 2 per titik sampel keseluruhan. Jadi 2 per 36. Peluang dari B menjadi titik sampelnya B itu 3. Titik sampel keseluruhan 36 menjadi 3 per 36. Maka peluang gabungan keduanya. Nah, peluang gabungan keduanya akan kita cari. Nah, di sini adakah irisannya? Ada tidak irisannya dari sini? Ini 1 dan 2, ini 2 dan 1. Enggak. Ini 4 dan 6, 5 dan 5, 6 dan 4. Adakah irisannya?
ternyata tidak ada irisannya, maka irisan dari A dan B itu tidak ada atau 0. Sehingga peluang A atau B adalah, tinggal kita tambahkan saja, peluang A-nya adalah 2/36, ini sudah kita dapatkan tadi. Yang satunya peluang B-nya 3/36. Ya, kita tambahkan, penyebutnya sudah sama 36, tinggal 2 tambah 3, 5. 5/36. Di sini tidak dikurangi dengan irisan karena irisannya sama dengan 0. Nah, untuk kejadian yang seperti ini, soal yang seperti ini dinamakan kejadian saling lepas atau saling asing. Karena tidak ada irisannya, tidak ada sangkut pautnya antara peluang A dan peluang B sendiri-sendiri. Terima kasih. Untuk soal, jangan lupa ya, tetap ada soalnya. Nanti bisa dilihat di link yang akan di-share nanti di grup WA.